Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Pastikan warga nyaman merayakan Natal, seluruh gereja di Kota Mataram disterilisasi pasukan Brimob Polda NTB. Kembali berulah mencuri ponsel di sebuah ruko, seorang pria residivis kembali ditangkap polisi. Sambut Natal dan Tahun Baru, polisi di Kota Mataram rakit patung Sinterklas menggunakan knalpot hasil operasi tertib lalu lintas. Seorang pria berinisial TH alias Jarwo asal Kelurahan Pagesangan diringkus tim Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel di sebuah ruko di Jalan Raya Arya Banjargetas Ampenan. Tersangka ditangkap di Jalan Karanganyar saat pulang menjual ponsel yang dicurinya ke orang lain. Dari tangannya polisi menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang masuk ke ruko melalui pintu depan yang tidak terkunci awalnya ingin mencari pekerjaan. Namun karena melihat pemilik ruko tertidur, tersangka tergiur mencuri ponsel yang berada di atas meja. Tersangka diketahui merupakan residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara dalam kasus pencurian. Masuk ke dalam rumah di mana korban sedang tertidur dan HP milik korban, handphone milik korban itu sedang dicas. Jadi tanpa setahu pemiliknya, terduga T masuk dan mengambil HP tersebut. Atas dasar itu, masyarakat sebagai korban melapor kepada pihak kepolisian dan tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram melakukan penyelidikan, olah TKP dan berhasil menemukan jejak pelaku. Yang mana pelaku ini inisial T ini adalah seorang residivis. Tersangka mengaku nekat mencuri ponsel karena tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dengan masuk lewat pintu itu terkunci Pak? terbuka, Pak. Nah, tidak terkunci berarti? Tidak terkunci sama sekali. Kamu pegang itu apa uang itu? Untuk kebutuhan sehari-hari. Udah berapa kali kamu masuk penjara? 3 kali, Pak. Kali ya? Belum ada, Pak. Karena saya baru keluar dari penjara. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin dan Riyadi Subhi melaporkan. Pemuda berinisial NS ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga berkomplot menjamret warga di sejumlah lokasi di wilayah Kota Mataram. Tersangka ditangkap di rumah temannya di lingkungan Cemara, Kecamatan Selaparang atas keterangan dari rekannya SL yang telah ditangkap sebelumnya. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang kerap digunakan beraksi sebagai barang bukti. Tersangka mengaku bertugas sebagai joki, sementara SL bertugas merampas perhiasan korbannya. Keduanya diduga telah menjamret di puluhan TKP dan biasanya membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya. Ya, pada saat mengendarai sepeda motor di Jalan Majapahit, tiba-tiba 2 orang mengendarai sepeda motor. PCX memepet dari samping kiri, kemudian merampas atau menjamret gelang emas milik korban. Pada saat itu korban sempat melakukan pengejaran terhadap para pelaku sampailah di perempatan Seruni. Korban diancam dengan sebilah golok oleh pelaku. Tersangka mengaku ikut menjamret untuk modal bermain judi online dan membeli narkotika. Gimana caranya kamu? Gimana cara? Saya yang ambil. Bukan Side yang ambil. Side sebagai apa? Depan. Joki. Ya. Berapa sudah jual? Berapa Side jual? 3,5. 3,5 juta. Bagi 2 hasilnya. Iya. Terus dari hasil jual itu untuk apa? Pakai apa? Terus kan. Pesta apa?
Narkoba. Narkoba. Atas ulahnya, pemuda 20 tahun itu dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Pantai dan perbukitan Seger yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, kini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya dikagumi dengan keindahan pantai berpasir putih, yang setiap tahun menjadi lokasi perayaan tradisi Bau Nyale, kawasan Seger juga memiliki panorama perbukitan yang mempesona. Dari atas bukit, wisatawan akan disuguhi hamparan pantai selatan Lombok dan juga keindahan sirkuit Mandalika, tepatnya di tikungan 10. Kawasan ini belakangan menjadi lokasi bersuah foto favorit para wisatawan yang ingin mengabadikan pantai dan sirkuit dari ketinggian. Ya keren, Indonesia makin bagus, terus jadi banyak tempat wisata, terus dan keren, udah makin banyak. Dibenahi, paling akses toiletnya tadi kurang bagus, terus jalanan ke sininya masih jelek, jadi paling ya jalanannya aja sih. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Nah, bagi Anda penyuka pantai dan kawasan perbukitan, kawasan Seger bisa menjadi alternatif saat Anda berkunjung ke Pulau Lombok sekaligus menikmati lintasan sirkuit terindah di dunia. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.